Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 058. Sudah beberapa menit Maisie tiba di rumah. Namun ia belum bertemu siapa yang bertamu. Karena merasa penasaran ia memanggil pengurus taman, yaitu Bapak Kodir. Maisie bertanya mobil siapa yang parkir di depan gerasi. Lantas Bapak Kodir bilang, Bapak Deki bersama seorang temannya. Mereka duduk di taman menunggu ibu pulang. Setelah mengetahui bahwa Deki yang datang, Maisie langsung menuju di mana Deki menunggu. Setelah melihat Maisie mendekati mereka, Deki bilang kepada temannya, "Ini orangnya." Temannya agak tersentak melihat bahwa bos yang akan ia jumpai masih muda dan cantik lagi. Akhirnya Maisie mengucapkan salam. Mereka duduk bertiga di taman. Karena di sana udaranya sejuk, cocok untuk bersantai. Deki baru bercerita bahwa ini bos pemilik perusahaan yang diceritakan kemarin itu. Mereka berbincang-bincang sampai akhirnya mereka bersepakat. Namun Maisie belum bisa berkunjung ke sana. Maka ia percayakan kepada Deki untuk mengurus semua dokumen perusahaan. Kalau semua sudah selesai maka kalian berdua datang lagi ke sini. Baru kita lakukan transaksi. Setelah selesai Deki bersama bos pemilik perusahaan permisi pulang. Maisie hanya mengantar sampai dekat parkir mobil. Karena mobil mereka sudah pergi, Maisie balik masuk rumah kembali. Di waktu sore itu, Maisie hanya beraktivitas di rumah. Ia hanya berpikir bahwa Deki bisa menyelesaikan semua. Jikalau semua sudah selesai, maka jumlah perusahaannya menjadi 7. Bertambah berat dan tanggung jawab yang tinggi. Namun ia tetap akan berjuang demi karyawannya, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ia sangat memperhatikan nasib semua karyawannya. Apalagi sekarang, sudah jutaan orang yang tergantung samanya. Ia tidak akan berhenti memperjuangkan nasib para buruh. Jangan sampai mereka menambah angka pengangguran. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 20.15. Belum ada kabar dari Deki mengenai perusahaan yang ia urus hari itu. Ternyata Deki masih sibuk mengurus semua dokumen yang penting. Karena terbukti setelah Maisie melihat GPS mobil Deki sekarang di mana. Ternyata titik keberadaan mobil Deki masih menunjukkan di area perusahaan yang hendak dibelinya. Maisie merasa bangga punya teman sekaligus orang kepercayaan. Tampak terlihat kerja keras dan tanggung jawabnya. Terbukti sudah malam dia belum juga beristirahat. Waktu sudah larut malam, Maisie memilih untuk beristirahat tidur. Karena besok belum tahu entah ada kepentingan di luar rumah. Tidak terasa hari pun sudah pagi. Maisie beraktivitas seperti biasa kalau di rumah. Dan begitu juga Veronica lagi sibuk membersihkan mobil. Waktu terus berlalu. Hingga tibalah waktu yang ia janjikan kepada Bapak Direktur dan Bapak Direksi. Dalam menghadapi masa pensiun mereka. Hari itu Maisie memberi tugas kepada Deki untuk datang ke kantor pusat. Tanyakan surat permohonan dari Bapak Direktur dan Bapak Direksi. Di bagian administrasi. Nanti kamu antar ke rumah. Mendapat tugas dari bos, Deki langsung berangkat. Setelah tiba di kantor Deki langsung menuju ruangan administrasi. Ia menanyakan sudah adakah surat dari Bapak Direktur dan salah satu Bapak Direksi yang masuk. Karena Deki termasuk orang baru. Jadi masih banyak pegawai yang belum kenal dengannya. Ada salah satu pegawai yang bertanya, "Bapak siapa dan dari mana?" Bisa saja menanyakan surat masuk. Saya disuruh Ibu Maisie untuk mengambil surat tersebut. Setelah mendengar diperintahkan oleh bos besar, mereka memberikan kedua amplop besar kepada Deki. Kemudian Deki permisi pulang. Selama di perjalanan Deki bertanya-tanya, surat apa ini? Apalagi dari Bapak Direktur. Karena Deki belum tahu bahwa Bapak Asgardian sudah memasuki waktu pensiun. Karena masih banyak tugas, maka Deki tidak duduk lagi setelah memberikan kedua amplop besar kepada atasannya.
ia masih harus mengurus dokumen perusahaan yang baru. Maisie pun membuka kedua amplop besar itu dan membacanya. Sebenarnya Maisie merasa sedih, tapi harus bagaimana? Kalau itu sudah keputusan mereka, Maisie tetap menghormati keputusan pegawainya yang memilih untuk beristirahat setelah pensiun. Maisie tetap mempersiapkan oleh-oleh buat dibawa mereka pulang di akhir masa kerjanya. Bagaimanapun, mereka sudah banyak menyumbangkan kontribusi untuk memajukan perusahaannya. Maisie hanya diberi waktu seminggu ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi pejabat yang baru. Maisie tetap memutar otak, mencari pegawai baru yang akan menjabat. Karena situasi pikiran sedang kacau, ia memilih untuk beristirahat sebentar untuk mencari ketenangan. Setelah beberapa menit ia beristirahat dan memikirkan siapa yang akan menjadi pejabat baru di kantor cabang. Ia mencoba untuk menghubungi Deki. Maisie meminta Deki untuk menghubungi Bapak Franken. Suruh dia menghadap saya setelah pulang kerja di rumah. Setelah selesai Deki menghubungi langsung Bapak Franken. Ia menyampaikan bahwa bos menyuruh menghadapnya. Setelah pulang kerja di rumah pribadi, Deki mengakhiri pembicaraan itu. Hari sudah sore. Jam kantor pun sudah selesai. Semua pegawai dan karyawan sudah pada pulang. Namun Franken belum juga datang. Padahal dari tadi Maisie menunggu Bapak Franken selama di perjalanan menuju rumah bosnya. Ia bertanya dalam hati, ada apa bos memanggil ke rumah pribadinya? Semua pegawai belum ada yang tahu bahwa ada pegawai yang akan pensiun. Akhirnya Bapak Franken tiba juga di rumah bos. Bapak Kodir langsung mengarahkan Bapak Franken untuk berjalan menuju pintu samping. Ia mengucapkan salam dan langsung diterima oleh Maisie. Sebelum bosnya bertanya, Bapak Franken duluan bertanya, ada apa ibu memanggil saya kemari? Maisie hanya bilang santai saja dulu. Mereka berbincang-bincang. Sambil Maisie menyelipkan kata pertanyaan kepada Bapak Franken. Ia ingin mengetahui kesiapannya apabila diberikan sesuatu berbentuk tugas. Sudah hampir 1 jam mereka berbincang. Bagi Maisie sudah bisa mengambil suatu kesimpulan. Namun bagi Bapak Franken belum paham apa maksud bosnya itu. Akhirnya Maisie memutuskan bahwa pertemuan kita sudah cukup. Bapak Franken pun permisi pulang. Sampai di rumah Bapak Franken belum menemukan jawabannya. Maksud dipanggil bos ke rumah pribadinya. Karena hari sudah hampir masuk waktu malam. Maisie mengucapkan kata terima kasih kepada penontonnya. Untuk tetap menyaksikan video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Jangan lupa di like, share dan subscribe.